berapa lama kita nggak upload? Kali ini kita akan upload lagi konten alur cerita film yang seru banget ya guys ya. Kali ini kita akan membahas sebuah serial berjudul The Wing Saga. Nah, film ini tuh keren banget, bukan cuma tentang actionnya aja, tapi juga tentang banyak teka-teki, rahasia yang belum terungkap ya guys ya. Masing-masing orang pun mencari sekutu yang bisa dipercaya. Namun siapa tahu ternyata teman bisa saja menusuk dari belakang. Singkat cerita, sequel ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang masuk ke sekolah sihir. Setiap mahasiswa memiliki kekuatan sihir elemen bawaannya, seperti elemen api, elemen utama, dan juga banyak kemampuan lainnya seperti membaca pikiran, kemampuan cahaya, dan lain-lain. Kisah percintaan pun akan membuat film ini semakin seru lagi. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung aja mulai ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah dunia sihir bernama Otherworld. Di dunia Otherworld ini ada sebuah sekolah magic bernama Sekolah Alfea. Sekolah Alfea ini adalah sekolah yang paling terkenal untuk mendidik siswa-siswi baru. Lulusan Sekolah Alfea juga adalah penyihir-penyihir yang sangat hebat. Ada beberapa kekuatan dasar dalam sihir. Di antaranya adalah kekuatan api, air, tanah, dan lain-lain. Namun elemen dasar ini tidak menjadi patokan, karena ada juga beberapa kekuatan lain yang tak menggunakan elemen, seperti kemampuan membaca pikiran, kemampuan cahaya, dan lain-lain. Setiap orang yang memiliki kemampuan sihir itu disebut peri. Suatu hari di tahun ajaran baru, belum masuk ke sekolah tersebut. Ini adalah tahun pertama belum belajar. Tak sengaja, belum berkenalan dengan teman baru yang bernama Sky. Di sekolah peri ini tidak semua orang memiliki sihir. Seperti Sky tidak memiliki kekuatan sihir. Namun bukan berarti Sky itu lemah. Ada banyak juga orang yang hebat tanpa sihir. Mereka biasanya menggunakan senjata pedang untuk bertarung. Biasanya dipanggil Sang Ksatria. Ini adalah tahun kedua Sky dalam sekolah tersebut. Sky pun mengantarkan Bloom ke kantor kepala sekolah. Di sana Bloom pun dipandu dengan seseorang lagi, wanita yang bernama Stella. Stella adalah orang yang sangat berkuasa. Ia adalah putri dari Ratu Solaria. Singkatnya, sekolah Alfea berada di bawah kepemimpinan kerajaan Solaria. Ada juga 7 kerajaan besar lain di dunia Otherworld, tapi itu akan kita bahas nanti. Sampainya di ruangan kepala sekolah, diperkenalkanlah kepala sekolah Alfea bernama Kepala Sekolah Dowling. Kepala sekolah Dowling sudah menjabat selama 16 tahun. Bloom pun berkata, ia sangat terpukau dengan sekolah ini, namun sedikit di luar ekspektasi, karena ia pikir sekolah ini penuh dengan peri-peri yang bisa terbang. Kepala sekolah Dowling pun berkata, kalau kemampuan sihir terbang adalah sebuah sihir kuno yang sudah lama menghilang. Setelah sedikit berbicara, Bloom pun mendapatkan kamar asmara. Di dalam satu ruangan tersebut ada 5 orang. Salah satunya adalah Stella, yaitu adalah putri dari Ratu Solaria. Sesampainya di kamar, Bloom pun menelepon orang rumah. Orang tua Bloom ternyata adalah manusia. Bahkan mereka tidak tahu kalau Bloom pergi ke sekolah Alfea untuk belajar sihir. Bloom pun hanya berbohong kalau ia masuk ke universitas di Swiss. Ia hampir saja ketahuan. Untung saja ada teman sekamar Bloom yang menyelamatkannya. Bloom pun langsung menutup telepon. You're a lifesaver. I'll answer to that. Or to Aisha. Bloom berkenalan dengan teman baru, teman sekamar yang bernama Aisyah. Ia bercerita kalau orang tuanya memang adalah manusia. Kepala sekolah Dowling hanya berkata kalau ada silsilah garis keturunan pada Bloom. Aisyah pun merasa sangat aneh, namun tak bertanya lebih lanjut. Di kamar-kamar lain juga ada teman-teman Bloom yang sangat penting. Salah satunya adalah Tera. Tera ini adalah seseorang yang sangat cerewet dan sensitif. Hatinya sering gelisah dan mudah tersinggung. Tera adalah peri elemen tanah. Sedangkan di sisi lain ada Musa. Musa sangat suka dengan ketenangan. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Tera. Musa adalah peri pikiran. Ia bisa merasakan emosi dan pikiran orang lain. Namun hal itu kadang mengganggunya karena ia jadi ikut merasakan energi negatif dari orang lain. Maka dari itu, Musa sering menggunakan headphone agar bisa fokus ke suasana hatinya sendiri. Musa pun mengabaikan Tera karena suasana hati Tera sangat negatif. Actually, this one might be...
Misa? Sky sedang berlatih pedang dengan temannya Riff. Riff atau nama panjangnya Riven bisa dibilang sebagai anak lelaki yang sangat nakal. Ia sering teler dan mabuk-mabukan. Namun Sky berteman baik dan sering berlatih pedang dengannya. Ini adalah latihan bagi para kesatria, yaitu adalah latihan pedang. Pemimpinnya adalah Guru Silva. Guru Silva sangat dekat dengan Sky. Ya, bisa dibilang sebagai ayah angkatnya Sky. Sedangkan ayah kandung Sky sudah mati saat pertempuran dulu. Ayah Sky adalah kesatria hebat, sekaligus sahabat Guru Silva bernama Andreas. Guru Silva pun membesarkan Sky sejak ayahnya mati. Di sisi lain di bagian Riff, semoga karakternya nggak kebanyakan. Riff adalah teman dari Sky tadi. Saat sudah berlatih, Riven pun pergi keluar hutan. Sebenarnya, perbatasan hutan sekolah Alfea ini dilindungi sebuah sihir pelindung agar monster Henggus tak bisa menyerang. Monster Henggus adalah monster ganas yang sangat menyeramkan. Dan yang benar saja, saat menoleh ke kiri, Riff pun melihat seseorang yang sudah mati mengenaskan. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah Dowling dan Guru Silva pun datang. Ada juga satu lagi. Nah, ini adalah Profesor Harvey, ayah dari Tera. Mereka pun meneliti insiden kali ini. Tampaknya monster Henggus masih benar-benar berkeliaran di dunia ini. Monster Henggus dianggap sudah musnah dari dulu. Namun ada beberapa kabar yang berkata bahwa memang masih ada beberapa yang selamat. Serangan kali ini pun tampaknya membuktikan monster Henggus itu benar-benar masih ada. Di sisi Bloom, saat ia sendiri rasanya ia sangat ingin cepat belajar kekuatan sihirnya. Sedangkan kepala sekolah Dowling tadinya berkata kalau semester 1 hanya belajar teori saja. Class is beginning. Seri make up terbaru dari Crystallier, Precious. Dengan Crystalline Gold Powder, tampil cantik dan muda dalam satu usapan. Crystallier Precious. Begin tomorrow. You'll start with the basics. Curriculum is designed with that in mind. Trust the process. Secara nekat, Bloom pun berencana pergi untuk berlatih. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Sky. Sky pun sedikit asik saat berbicara dengan Bloom. Sepertinya Sky juga tertarik dengan Bloom. Setelah hal itu, Bloom pun bertanya tempat mana yang sepi untuk berlatih. Di sini Sky pun memberitahu satu-satunya tempat yang paling sepi adalah di hutan di luar pelindung tabir. Namun itu sangat berbahaya. Saat Sky ingin menghentikan Bloom, Stella datang membotong pembicaraan mereka. Bloom pun pergi keluar hutan. Di sisi lain, Stella tampak sangat terganggu apabila Sky dekat dengan wanita lain. Walaupun secara teknis mereka sudah putus 1 tahun yang lalu, namun sepertinya Stella masih tetap ingin menjaga hubungan itu. Di sisi lain di kantor kepala sekolah, seorang murid menghampiri kepala sekolah Dowling. Namanya adalah Beatrix. Sering berkata kasar dan selalu bersikap misterius. Tak jelas apa tujuannya ke kantor kepala sekolah. Ia hanya berkata kalau ia sangat kagum dengan kepala sekolah Dowling. Tampaknya ia bermaksud untuk menjilat atau lain sebagainya. Namun kepala sekolah Dowling tak begitu menghiraukannya. I have work to do. Kembali ke Bloom, Bloom nekat pergi keluar tabir pelindung untuk berlatih. Untungnya ada Aisyah yang melihat, kebetulan ia sedang berenang. Beberapa saat kemudian, Bloom pun sudah sampai ke tengah hutan. Bloom adalah peri elemen api, namun ia tak bisa mengeluarkan sedikit api pun saat ia belajar. Tak lama setelah itu, Bloom pun mengecek sebuah foto di ponsel. Foto itu tampaknya membuat Bloom sangat marah. Itu mengarah kepada kejadian masa lalunya. Seketika Bloom pun menjadi sangat marah. Apinya terlepas kendali dan membakar seluruh hutan. Di saat itulah Aisyah datang menghentikan Bloom. Oh, away! Bloom dan Aisyah pun kembali ke sekolah. Bloom sedikit bercerita tentang masa lalunya. Saat ia pertama kali mengerti ia memiliki kekuatan api. Dulunya hubungan Bloom dan ibunya kurang baik. Ibu Bloom ingin Bloom menjadi wanita yang sangat aktif seperti menjadi penari, pesorak suara, dan lain-lain. Namun Bloom suka berdiam di kamar mengerjakan aktivitasnya.
Suatu hari, Ibu Bloom dan Bloom bertengkar sangat hebat hingga saling memaki satu sama lain. Melihat hal itu, ayah Bloom mengecor pintu kamar Bloom agar ia tak memiliki privasi dan lebih terbuka. Di saat itulah amarah Bloom pun memuncak. Malam harinya ia tak bisa tidur. Dengan emosi negatif, Bloom pun tiba-tiba mengeluarkan api yang sangat besar. Api itu pun membakar seluruh rumah Bloom. Ibu dan ayah Bloom nyaris tak selamat sebelum seseorang datang membantu. Sejak saat itu, kulit Ibu Bloom pun terluka parah. Bloom pun datang ke sekolah Alfea ini untuk belajar mengendalikan kekuatan apinya. Namun dari cerita tersebut, Aisyah mendapatkan ada sesuatu yang aneh. Seharusnya Bloom tak bisa mengeluarkan energi sebesar itu tanpa belajar. Apalagi orang tua Bloom bukanlah seorang peri. Di situ pun Aisyah menyebutkan kalau ia takut Bloom adalah seorang changeling. Changeling adalah anak yang dilahirkan peri dan ditukarkan dengan anak manusia. Aisyah takut kalau Bloom bukanlah anak kandung orang tuanya sekarang. Bloom pun sangat shock dan pergi dari tempat tersebut. How did you tell her? The truth. Because someone's been lying to her. Bloom mulai mencari kebenaran tentang changeling. Di saat Bloom sedang mempertanyakan kebenaran orang tuanya, tiba-tiba Stella datang. Stella memberikan cincinnya agar Bloom bisa kembali ke dunia asal dengan cepat. Itu seperti cincin teleportasi. Namun Bloom harus melewati hutan di luar pelindung. Sepertinya Stella ingin mencelakainya. Beberapa saat kemudian, teman-teman Bloom pun mulai mencarinya. Mereka bertanya kepada Stella. Stella tampak begitu tenang. Namun Musa bisa merasakan emosi Stella kalau ia merasa bersalah. Hingga akhirnya Stella pun menceritakan semuanya. Kalau ia meminjamkan cincinnya agar Bloom bisa kembali ke dunia utama. Aisyah dan lainnya pun segera mencari bantuan. Di perjalanan Bloom sendiri, ia berhasil sampai di depan rumah. Bloom pun menelepon orang tuanya untuk melihat ekspresi mereka saja. Di sini, Bloom pun berbicara aneh, seperti ingin menanyakan kebenaran kelahirannya. Namun ia masih tak berani saat melihat tangan ibunya yang terluka. Alhasil, Bloom pun tak bisa mengatakannya. Ia langsung kembali ke sekolah Alfea. Saat kembali, entah mengapa belum mampir dulu di bagian lain di gudang. Namanya ia ingin menenangkan diri. Suara aneh mengelilingi ruangan. Tiba-tiba, ya, untungnya ada kepala sekolah Dowling yang datang membantu. Namun sayang karena Bloom harus kehilangan cincin milik Stella. Insiden kali ini pun tak ada yang terluka. Semuanya kembali ke asrama untuk beristirahat. Namun di dalam kamar asrama tak ada Stella. Di manakah Stella sekarang? Ternyata ia pergi ke ruangan Sky. Stella mengaku ia cemburu kepada Bloom. Dan sekarang hatinya merasa sangat bersalah. Ia memohon kepada Sky agar membiarkannya tidur di sini malam ini. Karena Sky mengerti beban Stella, akhirnya ia pun membiarkan Stella tidur di sini kali ini. Malam ini pun menjadi awal sebuah konflik besar yang baru. Kepala sekolah Dowling membius monster Hengges itu di sebuah garasi. Ia ingin membaca pikiran monster tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi saat pembantaian 16 tahun yang lalu? Kebetulan 16 tahun lalu itu adalah hari di mana monster Hengges semuanya dihancurkan. Di saat yang sama, kepala sekolah Dowling juga menemukan seorang changeling yang lahir tepat 16 tahun lalu. Ya, itu adalah Bloom. Apakah ini adalah sebuah kebetulan? Kita akan bahas nanti. Di sisi lain, di tengah hutan, seseorang berenergi listrik membangkitkan monster Hengges. Ternyata ia adalah Beatrix. Wow, seseorang yang kurang mencolok
yang mengejutkan cerita kali ini. Siapakah Beatrix sebenarnya dan apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan bahas di video berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya. Sabar bangke, gue lagi